Islam berkuasa di Spanyol Selatan selama 8 abad. Namun pada kurun waktu tersebut, Islam ternyata peninggalan arsitektur yang hebat yang tidak ada duanya di dunia. Yuk kita ulik dan kita kupas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Eko Papa akan membawakan seri arsitektur, yaitu arsitektur yang spesial mengenai peninggalan bangunan Islam di Spanyol Selatan, yaitu saat kekuasaan Islam di Andalusia masih berjaya pada abad ke-7 hingga abad ke-14 hingga 15. Pada waktu itu Eko Papa melakukan sebuah perjalanan wisata ke 3 pusat kota yang meninggalkan bangunan megah, yaitu 1 masjid dan 2 istana. Ketiga bangunan megah tersebut ada di segitiga tempat, yaitu di Cordoba, yaitu adalah Masjid Cordoba. Kemudian Eko Papa datang ke Seville. Di sana ada Istana Alcázar. Kemudian ke arah timur menuju Granada, dan di sana ada Istana Alhambra. Baik, jadi intinya 3 bangunan megah peninggalan dinasti Islam di Spanyol Selatan yang masih bisa dinikmati keindahannya hingga saat ini dan dirawat dengan baik meskipun oleh pemerintahan non-Muslim, yaitu pemerintahan Spanyol saat ini, yaitu Masjid Cordoba di kota Cordoba. Masjidnya sangat megah, besar, dan mudah dimasukin, ada akses untuk para turis, dan di dalamnya saking besarnya masjid, bahkan ada 2 atau 3 tempat untuk kegiatan misa. Mereka menjadikan masjid tersebut tempat untuk agama Kristen atau Katolik melakukan misa. Jadi ada 1, 2, 3. Eko Papa melihat sendiri tempatnya jauh-jauh dan memang sangat terpisah, namun semuanya ada di dalam Masjid Cordoba. Ya, namanya adalah Cordoba Church sekarang ya. Jadi disebut sebagai Gereja Cordoba, padahal dulu adalah Cordoba Mosque. Ya, nggak apa-apa. Mereka yang berkuasa, jadi namun bangunannya dirawat dengan baik dan keindahannya masih tampak hingga sekarang. Eko Papa menjelajahi hampir 3-4 jam di masjid tersebut, dan semua detail dari mulai tiang-tiangnya mirip-mirip dengan Masjid Nabawi yang bagian lama. Jadi ada lengkung-lengkung, ada garis-garis antara putih dan merah bata ya, merah warna bata merah itu, dan putih warna batu warna putih, dan tinggi sekali tiangnya, lorong-lorongnya persis seperti Masjid Nabawi. Kemudian di situ pernik-perniknya juga detailnya sangat indah, dan saking besarnya sehingga kita berjalan mondar-mandir ke sana kemari, mendadak ketemu gereja di dalamnya, terus kemudian ke sana kemari lagi ada gereja yang sedang ada misa, tapi juga ada gereja yang sudah tersedia tempat
Misanya tempat pastornya khutbah tapi sedang tidak ada misa. Ya, itulah mereka mengkonversikan sebuah masjid menjadi gereja. Berikutnya, bangunan megah yang kita kunjungi, yang Eko Papa kunjungi adalah Istana Alcázar di kota Sevilla, yaitu bagian barat dari Spanyol Selatan. Jarak perjalanan kira-kira 2 jam dengan kendaraan umum. Ada kereta api juga, jadi kita memakai sewa mobil, jadi sangat fleksibel. Mobilnya menunggu di sana dengan supirnya menunggu. Dan luar biasa, istananya luar biasa, keindahannya tak terkirakan, detail-detailnya, lorong-lorongnya, lantainya, dan dari jendela, dari pintu, dari silingnya, dari satu ruang ke ruang lain, keindahannya beda-beda. Ada mungkin kalau di sini ada ruang apa, tapi nuansa, ornamen dan detailnya, pernik-perniknya luar biasa. Semuanya dari batu alam, dan ornamen yang kecil, yang detail itu sangat indah dan sangat simetris antara posisi satu dengan posisi satunya lagi, sangat simetris. Dan di Alcázar ini, karena ini bentuk bangunan istana jadi luas, di halaman luar pun juga disediakan taman untuk raja pada waktu itu. Tamannya luar biasa, ada air mancur, ada kolam, dan juga ada alur-alur sungai. Sebetulnya bukan sungai, tapi ini air yang mengirigasi dari lokasi sana ke sini, bahkan airnya mengalir masuk ke dalam istana. Jadi di dalam istana itu ada selokan di tengah-tengah. Jadi kita jalan melewati selokan-selokan kecil ukuran lebar 20 cm, kedalaman hanya 10 cm, airnya mengalir bening dan dipegang juga airnya bersih. Dan ya, tentunya itu terawat baik. Dan itu dibangun pada abad ke-7, abad ke-8, dan pembangunan yang terakhir di abad ke-10. Setelah itu semuanya dinikmati hingga sampai abad ke-14-15, sampai Islam kalah dan Islam terusir. Jadi keindahan daripada Istana Alcázar ini luar biasa sekali. Dan bahkan sampai sekarang bangunan lantai atas, ada bangunan lantai atas, kita tidak ke sana, tidak ada pintu yang diakses sekarang, itu sampai sekarang masih dipakai sebagai tempat peristirahatan Raja Spanyol. Jadi Spanyol kan negara monarki, tetapi pemimpinnya adalah Perdana Menteri, jadi raja masih ada, dan raja bertempat tinggal di Madrid, namun di Sevilla ini dijadikan sebagai tempat untuk peristirahatan seperti villa gitu. Dari Sevilla saya menuju ke kota Granada ke arah timur. Ya, kira-kira 2,5 jam perjalanan. Jadi kalau kita lihat petanya betul-betul seperti segitiga sama kaki. Jadi dari Seville ke Granada 2,5 hampir 3 jam, dan kemudian menginap, dan besok paginya membuat pakai appointment ya. Jadi membeli karcis dari Jakarta tapi sudah ditentukan appointment, yaitu masuk jam 11. Nah, kita harus ngantri jam 11 sampai ke Istana Alhambra ya. Ingat, jangan kebalik-balik. Di Granada itu adalah Alhambra istananya, di Sevilla itu adalah Alcázar istananya, dan di Cordoba adalah Masjid Cordoba ya. Nah, ini sekarang kita memasuki Alhambra, luar biasa.
karena pengunjungnya banyak. Meskipun sudah ditentukan jam sekian tetap ngantri. Jadi pintunya kita dilihat tiketnya, kalau jamnya tidak sesuai kita disuruh minggir, dipersilakan yang jamnya. Begitu. Setelah masuk ke dalam, luar biasa istananya. Ini seperti istana di Sevilla, istana Alcazar. Ornamen-ornamennya mirip, tapi banyak yang lain karena ini istana besar, tempatnya di bukit, jadi bukit yang paling tinggi yang bisa memandang seluruh kota Granada, bahkan keluar kota pun juga tampak pemandangan indah, jadi kelihatan ladang-ladang dan tempat luas. Jadi istana Alhambra ini luar biasa. Jadi ada istana lama, yaitu kemudian yang sebelah barat, kemudian berikutnya tahun berapa gitu, mungkin abad ke-9 atau abad ke-10 dibangun lagi, diekstensikan, dilebarkan lagi menjadi seksi sebelah timur. Semuanya megah, dan kita di dalam istana itu hampir 4 jam keliling-keliling. Tidak ada tempat yang tidak bisa dilihat. Semuanya indah, semuanya bagus dan luar biasa. Bahkan para pengunjungnya dari berbagai bangsa, sehingga dan pada waktu itu Eko Papa sudah menjelang sholat asar, menjelang lewat asar, zuhur udah lewat, asar mau sholat di mana? Akhirnya nekat di taman, udah tayamum dan sholat di taman. Banyak kiri kanan orang lalu layang, keren luar biasa. Sementara istri sholatnya sambil duduk, cari ngadem duduk. Dia sholat sholat darurat ya, karena gerakannya tidak sempurna. Sementara saya sholat sempurna, berdiri, rukuk, sujud 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar di taman, banyak orang lalu lalang, keren itu. Itu pengalaman yang unik. Yang tempat sujudnya ada kerikil-kerikil, biarin aja, sepudok ting ya, luar biasa. Sampai menjelang maghrib, ya belum maghrib ya, tetapi sampai sore baru selesai, baru pulang. Nah, ini keindahan daripada istananya, detailnya luar biasa. Jadi perhatikan deh nanti dinding-dindingnya, atapnya, ornamennya, dan tidak ada patung. Tapi setelahnya mungkin mereka orang-orang Kristen kebiasaannya pasang patung di istana atau pasang lukisan besar, nama lukisan raja. Beberapa tampak itu ada dipasang setelah Islam runtuh. Nah,